absen dulu. Ada yang nggak sekolah? Nihil ya. Semua pada masih semangat? Ya. Baik, sebelum proses pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Om Swastiastu. Doa dimulai. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sasa Parabrahma, Tasmai Sri Guru Om Sati 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 Om. Nah, sebelum kita menginjak ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu untuk memfokuskan pikiran kita agar nanti dalam proses pembelajaran itu lancar. Ya, nah, Ibu kasih ice breaking kali ini. Nih. Nah, ayo kita mulai ice breakingnya untuk aram sam-sam ini. Ayo coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Aram sam-sam, aram sam-sam, guli-guli sam-sam, aram sam-sam, aram sam-sam, guli-guli sam-sam, arafin, arafin, guli-guli sam-sam, arafin, arafin, guli-guli sam-sam. Sudah? Sudah. Gimana, sudah fokus? Apa belum? Sudah sarapan? Sudah. Nah, untuk materi kali ini Ibu ingin flashback dulu ke yang minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi di minggu lalu mengenai pengertian dan bagian dari catur warna? Masih yakin? Ya. Seseorang yang mempunyai pekerjaan di bidang bisnis, ingat nih bisnis ya, ada dagang. Kalau dagang pasti sebagai penjual ya. Pertanyaan di sini termasuk golongan apakah pebisnis di sini sama pedagang ini? Tapi kalian masih ingat pedagang dan pebisnis itu adalah bagian dari lensa warna ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kewajiban dari masing-masing catur warna itu dan hubungannya dengan catur asrama di masyarakat. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tujuan dan motivasi dalam proses pembelajaran. Kalian bisa lihat di sana tujuan pembelajarannya itu menerapkan kewajiban bagian masing-masing catur warna itu. Ya. Kemudian yang kedua di sana kalian bisa lihat menganalisis hubungan dari catur warna itu dengan catur asrama. Nah, di sini Ibu punya moto ingin mengajak kalian, memotivasi kalian. Di bawah siapa yang bisa baca itu? Bereksis dulu kita. Siapa yang bisa baca? Arya coba. To be liked everywhere. Artinya apa? Hah? Jadilah terang dimanapun. Ya, berarti jadilah terang dimanapun berada. Kalian ini kan seorang pramugari. Ya, nanti jika kalian berada dimanapun, kalian itu harus tetap bercahaya, biar tidak redup. Ya, istilahnya di sini kalian harus berguna. Sudah? Nah, itu motivasi dari Ibu dan kalian juga sudah tahu tujuan pembelajaran
pembelajaran kita kali ini apa sih tujuannya? Kalian harus tahu. Biar tidak, kalian belajar catur warna untuk apa? Kali ini kita akan menjelaskan bagian dari keempat itu dengan kewajiban masing-masing di catur warna itu. Ya, kalian kan masih ingat bagian yang pertama, golongan yang pertama itu golongan apa? Nah, di sini kalian bisa lihat Brahmana warna itu adalah golongan masyarakat yang berkecimpung di bagian warnanya. Apa sih kewajiban tugas utama dari Brahmana warna itu? Ada enggak yang tahu kewajibannya apa? Coba Minori. Untuk menumbuhkan daya cipta kerohanian. Ya, untuk menumbuhkan daya cipta kerohanian. Boleh nggak seorang Brahmana itu hoya-hoya, sate? Ya, berarti beliau harus bisa mengendalikan dirinya, baik itu dari dirinya sendiri, hawa nafsunya itu semua harus dikendalikan. Ya, kemudian yang keempat di sini adalah Sudra warna itu adalah golongan masyarakat yang berkecimpung di bidang pelayanan. Kalian kan masuk di pariwisata, mau kerja di hotel, mau kerja di restoran, ya itu adalah salah satu nanti kalian akan mempunyai kewajiban sebagai seorang warna. Kewajibannya apa saja? Melayani masyarakat. Kemudian bagaimana sih hubungan antara catur warna dan catur asrama itu? Kalian kan sudah tahu catur asrama itu apa? Sudah masih ingat? Masih. Ada 4. Apa saja? Brahmacari, ada wanasase, ya, ada biksuke. Ya, dari keempat ini itu ada hubungan yang sangat erat dengan catur asrama sama catur warna. Ya, yang pertama siapa bisa? Sudah ada di sini di depan. Siapa bisa? Hubungan antara Dipasuk Brahmacari dengan Brahmana. Bisa? Ayo, yang bisa? Nah, coba ulangi lagi. Fase Brahmana warna dengan Brahmacari asrama bersama-sama untuk bergerak di bidang pendidikan dan pembelajaran. Ya, di bidang pendidikan dan pembelajaran. Inilah yang dimaksud hubungan antara Brahmacari dan Brahmana. Di sini Ibu contoh dari Brahmana, kalian itu contoh Brahmacari. Ya, saling mengisi, ya, saling berhubungan satu sama lain. Kalau tidak ada Brahmana, otomatis Brahmacari itu tidak mendapatkan ilmu. Nah, untuk pembelajaran kali ini sesuai dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan, yaitu kooperatif learning, Ibu akan membagi kelompok kalian. Minggu lalu kita kan sudah bagi kelompok, ya, tapi kelompok yang kalian gunakan itu pastilah yang pintar kumpul, yang pintar. Kemudian yang lainnya kurang kumpul juga di sana. Jadi di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk aktif semua, ya, dalam proses pembelajaran atau diskusi kali ini. Nah, untuk kelompok di sini Ibu bagi dulu sesuai dengan nilai yang Ibu kemarin dapatkan. Itu Ibu ambil 4 anak yang menjadi guru kecil nanti di kelompok kalian masing-masing. Ya, model pembelajaran yang bakal kita gunakan hari ini itu kan kooperatif learning, ya. Seperti biasa Ibu akan bagi dulu kelompoknya. Yang 7 orang itu ada 3 kelompok, kemudian yang 6 orang itu ada 1 kelompok. Nah, sesuai dengan nilai minggu lalu, Ibu akan ambil masing-masing nilai tertinggi dari 4 yang bakal menjadi guru kecil di masing-masing kelompok itu. Ya, untuk kelompok 1 Sartika, kelompok 2-nya Pandu, kelompok 3-nya Harum, dan
dan kelompok 4-nya minori. Jadi kalian bisa gabung sama masing-masing ketua kelompok itu atau guru kecil itu ya. Yang pasti ada satu kelompok itu 6 orang. Nah, untuk sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya dulu masing-masing ya. Cari yang terdekat aja biar tidak ribut. Ya, biar gampang. Karena ini sudah ada 4 kelompok, berarti kelompok ini yang ada 6 orang ya. Ibu akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja siswa. Di sana kalian bisa melihat langkah-langkah yang kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ibu berikan. Di sini ibu memberikan kalian 1 soal, tapi di sini termasuk dia ke soal hot. Ya, yang namanya soal hot itu adalah soal yang panas. Nah, nanti dalam kelompok ini kita akan buat presentasi ini menjadi panas. Ya, nanti ada yang menanggapi, kemudian ada yang memberikan tanggapan. Ya, nah untuk kelompoknya, ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Baca apa sih yang diminta di soal itu. Kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan. Kalau misalkan sudah kalian paham mengenai soal itu, silakan kerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Ya. Saya setuju dengan ketika Brahmacari melakukan kewajiban dari Grihastha asrama. Contohnya seperti saya sendiri yang melakukan kewajiban dari Grihastha asrama karena saya sudah tidak mempunyai apa. Bisa itu dijadikan bahan, tidak masalah itu. Yang penting kalau kamu bilang di sana setuju, alasannya harus pas ya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Budi Aryadiyasana. Saya Komang Pandu. Perkenalkan, nama saya Komang Isari. Perkenalkan, nama saya Kadayun Rasunanti. Perkenalkan, nama saya Putri Saryani. Perkenalkan, nama saya Kadek Ambarani. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama. Hasil diskusi dari kelompok kami akan disampaikan oleh Komang Pandu. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Setuju kewajiban dari Grihastha asrama yang dilakukan oleh Brahmacari. Contohnya saya sendiri yang menjalankan kewajiban Grihastha asrama karena salah satu orang tua saya sudah tidak ada, yaitu bapak. Jadi saya menggantikan peran bapak saya sebagai Grihastha asrama. Silakan. Sudah. Nah, tadi diskusi dari kelompoknya Pandu dan kawan-kawan itu sudah menjelaskan bahwa mereka setuju dengan hasil diskusi mengenai tema yang ibu sudah berikan. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya, silakan, atau ada yang menyanggah jawaban dari kelompok Pandu, silakan. Ibu berikan waktu 2 penanya saja, ya. Silakan.
asrama. Sekian dan terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi status si Pandu ini tetap pramajari karena dia belum melakukan perkawinan atau pernikahan. Jika dia sudah melakukan perkawinan atau pernikahan, jadi status dia berubah menjadi grahasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari teman-teman. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan tutup presentasi kami dengan aturan barang nanti. Om Santi Santi Santi. Oh. Tadi dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari temuan yang mereka dapatkan. Sekarang kelompok siapa yang mau maju lagi sebelum tutup kali ini? Ya, silakan kelompoknya sampaikan. Menurut kalian bagaimana cara menanggulangi? Oke, mohon izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, tentunya kita harus bisa mengendalikan diri dan memiliki pergaulan yang lebih baik dari sini. Nah, tadi sudah kita melakukan diskusi dan presentasi di masing-masing kelompok untuk mengukur kemampuan kalian. Ibu akan berikan kalian evaluasi untuk menjawab soal sebelum kita simpulkan materi yang kita pelajari di hari ini. Ya. Ada yang dapat nilai 100, angkat HP-nya. HP-nya langsung. Yang dapat 100 lagi siapa? 90? Nah, itu 90 sama 100 itu sudah dapat jempol ya. Dapat jempol dari ibu, tapi ingat jangan berbangga hati kalian sudah dapat nilai gede ya. Sebelum penutupan proses pembelajaran kali ini, ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Santika Dewi. ya kan? Dapat saya simpulkan pada pembelajaran kali ini yaitu di dalam catur warna ada 4 bagian dan masing-masing memiliki kewajiban. Yang pertama kewajiban dari brahmacari yaitu memberikan atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan memelihara buku Weda. Nah, berikan applause dulu sama yang tadi lakukan evaluasi yang nilainya masih di bawah. Boleh kalian nanya atau belajar bareng sama Santika. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu ada tugas untuk kalian membuat clipping, cari di Google, searching di Google. Pokoknya apa yang kalian kerjakan sesuaikan dengan kemampuan kalian sendiri. Kalau tidak ada yang bertanya karena tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian, untuk pertemuan kali ini